Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama Mimin di Pawon Misteri Official. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya ya. Cerita tentang lingkaran iblis pesugihan ibu kandungku. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita mulai. Cerita ini masih lanjutan cerita yang sebelumnya ya. Sorenya Wondo pulang ke Jawa Timur. Aku mengantarkannya ke bandara. Di perjalanan saat menuju bandara, aku dan Wondo terus berbicara tentang junjungan ibuku itu. Kata Wondo, dirinya semalam berusaha ingin membantuku, tapi junjungan ibuku bukan tandingannya. Setibanya di bandara, saat kami turun dari mobil, kembali aku dikejutkan melihat sosok junjungan ibuku. Kenapa dia selalu ada di mana-mana? Gumamku. Aku melihat junjungan ibuku sedang memandang tajam ke arah kami berdua. Wondo yang menyadari hal itu menepuk pundakku. Dia mengincarku, dia marah karena aku sudah mencampuri urusannya, ucap Wondo. Setelah memastikan Wondo berangkat, kembali kulajukan mobilku. Di perjalanan aku kabari Rina lewat telepon agar ia tidak merasa cemas padaku. Aku berniat tidak pulang ke rumah ibunya Rina, melainkan pulang ke rumah ibuku. Aku sampai di rumah jam 10 malam. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku melihat ibuku sedang duduk di ruang tengah. Aku pun disuruhnya duduk oleh ibuku. Terlihat ibuku seperti sedang marah padaku. Alan, kamu jangan pernah berpikir untuk bisa lepas dari junjungan ibu. Tidak akan ada yang selamat bila ada orang yang ingin berurusan dengan junjungan. Ucap ibuku benar-benar terlihat marah. Aku hanya terdiam di saat ibuku berucap seperti itu. Setelah merasa cukup, ibuku memarahiku. Lalu ia pun pergi ke kamarnya. Aku pun bangkit melangkah ke kamarku tanpa mengatakan apapun pada ibuku. Kubaringkan tubuhku di atas tempat tidur dengan pikiran dan beban yang sangat berat bagiku sekarang ini. Lama aku terdiam di kamarku hingga tiba-tiba terdengar suara Kak Ami dan suaminya serta Kak Adin seperti sedang membicarakanku. Setelah beberapa lama mereka berbicara, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Terdengar Kak Ami memanggilku. Saat kubuka pintu, Kak Ami langsung menarikku ke halaman belakang. Di halaman belakang, aku melihat ibuku, Kak Adin dan suami Kak Ami sedang berdiri mengelilingi sebuah bejana atau gentong yang berisi air yang sudah ditaburi bunga. Malam itu aku dipaksa dan dimandikan air kembang. Aku sudah berusaha memberontak, tapi tenagaku tak sebanding dengan tenaga Kak Adin dan Kak Ami. Ibuku terus mengguyur tubuhku dengan air bunga itu. Badanku terasa dingin sekali. Namun hal mengerikan bagiku adalah mataku melihat banyak makhluk yang ikut mengelilingiku. Makhluk yang dulu aku tak percaya keberadaannya, kini mereka benar-benar ada di dekatku. Makhluk-makhluk itu bertanduk dan bermata merah menyala. Ada lagi makhluk-makhluk lainnya yang berwujud kepala binatang. Ingin sekali menjerit, tapi mulutku seperti terkunci. Tak lama berselang muncullah junjungan ibuku yang diiringi puluhan pengawal. Sungguh penampakan ini seperti di film-film saja. Ini bukan mimpi, aku benar-benar sadar pada saat itu. Semua makhluk yang berada di belakang rumah semuanya menyingkir saat junjungan ibuku datang. Aku melihat ibuku mendekati junjungannya. Saat itu aku hanya mendengar junjungan ibu berkata, Purnama Saloka yang ke-17, dia harus menjadi Banggel Projorogo. Setelah mengatakan hal itu, ia menghilang bersama makhluk-makhluk lainnya. Setelah ritual itu selesai, segera aku masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Lalu aku kembali keluar kamar untuk menemui ibu dan kakakku di ruang keluarga. Apa maksud ibu dengan semua ini?
Aku langsung bertanya saat sudah duduk bersama mereka. Alan, kamu harus tahu, nyawa ibu dan kakakmu ada di tanganmu. Kalau kamu berani macam-macam, kami tak akan diterima menjadi abdi dalam junjungan. Jawab Kak Ami sengit. Dengan mengorbankan banyak nyawa-nyawa tak bersalah, apa itu sepadan? Jawabku. Alan, kelak kita akan berkumpul di keraton junjungan. Beruntung keluarga kita diterima oleh junjungan. Jadi ibu mohon, jangan hancurkan apa yang telah ibu bangun dan perjuangkan. Ucap ibuku menjelaskan padaku. Namun hatiku berkata lain. Aku tahu jelas bahwa semua ini yang telah merampas kebahagiaan dan kebebasanku. Malam itu aku tidur dengan pikiran yang sangat lelah. Keesokan paginya terdengar ada yang menelponku. Setelah aku lihat layar HP, ternyata istriku, Rina, yang menelpon. Halo, ada apa dek? Ucapku via telepon. Mas Alan, sekarang di mana? Kalau bisa secepatnya ke sini, ada hal penting. Segera aku bergegas mandi dan siap-siap untuk ke rumah Rina. Saat aku keluar kamar, tiba-tiba ibuku sudah ada di depan pintu. Apapun yang kamu lakukan, junjungan pasti tahu. Jadi ibu harap kamu jangan gegabah, ucap ibuku. Aku masih terdiam. Sudah malas sekali rasanya berada di rumah ini. Dan satu lagi, ibu mengingatkan, junjungan menunggu kedatangan anakmu dari Rina. Jadi kamu tahu sendiri apa yang harus kamu lakukan. Ucapan ibuku yang membuat hatiku tambah gelisah. Setelah ibuku berlalu, aku segera bergegas meluncur pergi ke rumah Rina. Di perjalanan aku masih cemas atas pembicaraan Rina tadi di telepon. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Ya ampun, kini gara-gara harta aku jadi terancam, gumamku. Di tengah jalan yang sudah kulalui, tiba-tiba saja aku melihat ular berwarna hitam memotong jalanku. Seketika aku berhenti karena merasa kaget. Ular itu melintang dengan kepala menghadap ke arahku. Tak lama berselang, aku kembali didera kejut dengan munculnya junjungan yang membuatku tambah gemetar. Aku melihat dari dalam mobil, makhluk seperti pengawal sedang menyeret seorang lelaki yang tak asing bagiku. Sosok lelaki itu adalah Om Wondo. Sekarang beliau di hadapanku, sedang diseret. Badannya tidak memakai baju dan terlihat penuh luka. Ingin rasanya aku menolong Om Wondo, namun gerak tubuhku seperti terkunci. Iblis yang disebut sebagai junjungan ibu pun mendekat ke arahku. Sudah kuperingatkan, jangan berani mencampuri urusanku. Dan sekarang waktumu sebentar lagi. Jangan sampai membuatku marah, tegasnya padaku. Peringatan ancaman junjungan yang marah membuat seluruh persendian tulangku seperti remuk. Bibir dan tubuhku tiba-tiba saja terasa kaku. Lalu mereka semua hilang begitu saja. Om Wondo, apa yang terjadi padamu? Maafkan aku Om, ucapku pelan. Sesaat aku terdiam, aku sekarang benar-benar sudah lelah. Sudah bingung apa yang harus aku lakukan agar bisa bebas dari belenggu makhluk jahanam, sekutuan ibuku itu. Kembali aku teringat Rina, lalu segera aku pun menyalakan mesin mobilku. Sesampainya aku di rumah Rina, nampak Rina sedang duduk bersama ibunya yang sedang menangis. Ada apa Rin? Kok ibu nangis? Mas, bisa minta tolong antarkan kami ke Jawa Timur nggak? Om Wondo meninggal semalam mas, ucap Rina sambil terus menahan hisak tangisnya. Seketika aku terdiam, masih belum percaya dengan hal itu. Kemarin kami baru saja ngobrol, sekarang beliau sudah meninggal. Aku menangis, mengingat sudah banyak korban dari ulah ibuku itu. Harta yang kini kumiliki ternyata malah membawa bencana dalam keluargaku. Gimana mas, bisa antar kami ke Jawa? Tanya Rina memelas. Iya, sekarang juga kita berangkat ke sana. Jawabku masih dengan ketegangan. Segera aku langsung membawa tas Rina dan ibunya ke dalam mobil. Saat masih dalam perjalanan, di dalam pesawat pikiranku sangat kacau. Aku masih merasa bersalah pada Om Wondo. Beliau jadi celaka karena terlibat dengan masalah yang kuhadapi.
Sesampainya kami di Jawa Timur, segera aku percepat langkahku melewati gang sempit menuju rumah Wondo. Sesampainya kami di depan rumah, tangisan keluarga almarhum seketika kembali membuat hatiku bergetar hebat. Aku masuk ke tempat di mana jenazah Wondo dibaringkan. Kubuka pelan-pelan kain yang menutupi tubuhnya. Terlihat dari kepala sampai perut Wondo nampak kebiru-biruan, seperti habis terbelit sesuatu. Keluarga dan masyarakat sekitar percaya meninggalnya Wondo karena penyakit. Tapi tidak bagiku. Ini adalah luka yang sama seperti korban-korban ulah junjungan ibuku. Aku menangis melihat Wondo harus berakhir seperti ini. Padahal harapanku pada beliau sangat besar. Setelah semuanya selesai dan siap jenazah untuk dimakamkan, saat aku mau melangkah ikut serta bersama para rombongan ke pemakaman, kembali aku dibuat terkejut kala melihat junjungan ibuku ada di antara rombongan perempuan. Dia melihat ke arahku dengan senyum sinisnya. Bahkan saat mengantar jenazah, ia pun mengikuti. Namun saat sampai di pemakaman, ia menghilang. Malam harinya diadakan selamatan, pengajian atau apalah namanya, aku kurang tahu. Aku memang beragama Islam, tapi dari kecil aku tidak pernah tahu tentang agama. Seusai acara itu selesai, jam 11 malam, aku dipanggil oleh istri almarhum Wondo. Aku diajak oleh beliau menuju kamar. Di dalam kamar, istri Wondo memberiku kotak kecil. Setelah dibuka, isinya seperti ada bungkusan kain berwarna putih. Lalu benda itu diserahkan padaku. Kata istri Wondo, sebelum suaminya meninggal, almarhum berpesan supaya ini diberikan padaku. Setelah menerima benda itu, tiba-tiba terasa angin berhembus di dalam kamar. Lalu segera kami keluar dari kamar itu. Setelah aku berada di ruang tengah, HP-ku berdering. Lalu aku pun membuka pesan tersebut. Setelah aku buka layar HP, ternyata Kak Ami yang mengirim pesan. Pada pesan singkatnya itu, Kak Ami memperingatkanku agar aku jangan menentang junjungan. Setelah membaca pesan, langsung saja kumasukkan HP-ku ke kantong jaketku tanpa membalas pesan darinya. Kami pulang kembali ke rumah setelah 3 hari menginap di rumah Wondo. Ketika aku sudah sampai di rumah ibunya Rina, aku berniat ingin pulang ke rumah ibuku, tapi Rina mencegahku. Kata mereka ada sesuatu hal penting yang akan dibicarakan padaku. Jadi kuputuskan hari ini tidak jadi pulang. Malam harinya Rina dan ibunya mengajak aku ke ruang keluarga. Kami bertiga duduk bersama di sana. Saat kami sudah duduk bareng di ruangan itu, tiba-tiba saja Rina bertanya sesuatu yang membuat aku heran dan kaget. Rina bertanya, apa tujuanku menikahinya? Saat itu aku benar-benar dipaksa olehnya untuk terus terang. Saat itu aku hanya terdiam, tanpa berani menatap Rina maupun ibunya. Baru saja aku mau menjawab, tiba-tiba ibunya Rina menjelaskan pada kami. Nak Alan, sebenarnya ibu tahu semuanya. Ibu sungguh tak enak hati dengan ibumu, karena ibumu lah kami dan khususnya Rina bisa selesai kuliah. Ibumu banyak sekali menolong kami berdua. Sudah tidak terhitung berapa banyak kebaikan ibumu. Tapi ibu juga tak rela jika Rina harus menjadi imbalan dari semua ini. Ucap ibunya Rina sambil menangis, menceritakan semuanya. Aku tak menyangka jika ibuku sudah mengatur semua ini sejak lama, sejak istriku masih hidup. Ibu tidak usah khawatir, saya tak akan melibatkan ibu maupun Rina. Semua ini masalahku dan keluargaku, jadi ibu dan Rina tenang saja. Ucapku berusaha menenangkan mereka. Lalu ibuku, Rina, menunjuk selembar kertas. Setelah aku baca, ternyata isi dalam lembaran kertas itu adalah perjanjian antara ibuku dan ibunya Rina. Aku bingung harus bagaimana. Jika aku menceraikan Rina, justru malah nyawa mereka semakin terancam oleh junjungan ibuku. Kepalaku benar-benar pening kurasakan, mengingat masalah terus saja membayangiku. Tiba-tiba terdengar suara seperti banyak batu kerikil berjatuhan di atas genteng. Kami bertiga langsung terdiam saling pandang.
Aku bangkit dan mencoba keluar rumah untuk memastikan suara apa itu sebenarnya. Saat aku hendak membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara tawa menggelegar dari samping rumah. Kuurungkan niatku untuk membuka pintu depan, lalu kembali melangkah ke arah mereka berdua. Tak lama berselang terdengar suara tawa yang mengerikan. Lalu tiba-tiba terdengar suara gamelan dan tembang-tembang Jawa yang sering ku dengar. Pasti junjungan ibuku tahu apa yang tengah kami bicarakan. Aku bergumam. Tiba-tiba pintu tengah rumah terbuka sangat keras. Rina dan ibunya terlihat semakin ketakutan. Lalu muncullah suara tawa dari sosok junjungan ibuku. Terlihat di sampingnya nampak seekor ular hitam besar dengan mata merah menyala. Aku yang sudah terbiasa melihat penampakannya masih merasa takut, apalagi mereka yang baru melihatnya. Mereka sangat nampak gemetaran, ketakutan. Saat itu juga Rina pun pingsan. Nyawa kalian terlalu murah bagiku. Sangat gampang bagiku sekarang juga membunuh kalian bertiga. Ingat Alan, waktumu 1 purnama lagi. Jadi ingat perjanjian itu harus ditepati. Lihat saja olehmu apa yang terjadi kalau kamu membuatku marah. Ucap iblis jahanam itu. Setelah itu ia pun menghilang bersama ular hitam besarnya. Rina masih dalam keadaan pingsan. Segera aku membawanya ke kamar. Baru saja kami beberapa saat di dalam kamar, tiba-tiba Kak Adin menelponku, memberitahukanku bahwa anaknya meninggal. Aku dimintanya saat ini juga harus segera ke rumahnya. Malam itu aku benar-benar panik. Rina belum sadar, membuat aku tidak tega jika harus begitu saja meninggalkannya. Bu, maaf, aku harus pergi dulu ke rumah kakakku karena anaknya meninggal, jatuh dari tangga. Ibu tak apa-apa kan jika saya tinggal? Aku memandangnya sekilas, tak tega sebenarnya meninggalkan ibunya Rina seorang diri di saat anaknya masih dalam keadaan pingsan. Ibu mertuaku mungkin tak ingin aku pergi, tapi ia lebih takut jika ibuku marah padaku. Akhirnya aku pun diizinkan untuk pergi ke rumah kakakku. Di perjalanan pikiranku benar-benar kalut, tak kuat lagi rasanya aku untuk melanjutkan hidupku ini. Setibanya aku di rumah Kak Adin, terlihat di sana sudah banyak para tetangga dan kerabat yang hadir. Baru saja aku masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Kak Adin menarik lenganku menuju lantai atas. Di lantai atas sudah ada ibuku yang sedang duduk dengan wajah menandakan amarah. Ini semua ulahmu. Kamu benar-benar telah membuat ibu kecewa. Kamu benar-benar ingin menghancurkan segalanya. Kamu ingin ibu dan kakakmu sengsara dengan menerima kemarahan junjungan. Ucap ibuku dengan nada suara marah sekali. Puas kamu Alan, bunuh saja sekalian kami bertiga. Daripada kami mendapat kemarahan dari junjungan. Ayo bunuh. Ucap Kak Ami yang tak kalah sengitnya. Purnama ke-17 tinggal beberapa puluh hari lagi. Itulah puncak dari diangkatnya kamu menjadi benggel projo-rojo oleh junjungan. Apa kamu juga akan menolaknya? Kembali ibuku berucap dengan raut wajah tegang, mata melotot. Aku masih terdiam. Kalau kamu menolaknya, maka semua yang berkaitan dengan perjanjian itu akan menerima murka dari junjungan. Tidak ada yang selamat, termasuk Rina dan ibunya. Jelas ibuku. Aku yang sedang bingung hanya mematung, terdiam, sampai ibuku dan Kak Ami turun ke lantai bawah. Kini semua keponakanku telah tiada. Mereka telah menjadi korban keganasan junjungan ibu. Waktu yang sudah disepakati sudah semakin dekat. Aku masih terus berpikir bagaimana cara agar bisa menghentikan semua ini. Setelah selesai menghadiri acara pemakaman anaknya Kak Adin, kembali aku meluncur ke tempat ibunya Rina. Di sana aku lihat ada beberapa orang di dalam rumah Rina. Terlihat ibunya masih menangis. Lalu ia pun memelukku erat. Tolongin Rina, nak Alan, ucap ibunya Rina padaku. Apakah Rina belum sadar, Bu? Ibunya Rina hanya menggeleng kecil kepadaku. Segera aku melangkah menuju kamar. Di dalam kamar, Rina istriku masih terbujur, tak sadarkan diri.
Di samping Rina, aku melihat laki-laki setengah baya duduk mengenakan baju putih dan memakai kopiah serta sorban yang digantung di lehernya. Beliau bercucuran keringat dari wajah dan dahinya. Matanya terpejam dengan posisi tangan memegang sesuatu benda yang baru ku tahu adalah tasbih. Aku tidak begitu tahu apa yang sedang dilakukannya. Aku juga tak berani untuk mendekatinya. Aku melihatnya hanya dari pintu kamar Rina. Lama aku tunggu dan melihat bapak itu di dalam kamar, hingga tiba-tiba ia terpental dan jatuh ke lantai. Aku mendengar suara lirih dari mulut beliau seperti sedang menahan sakit. Lalu kembali beliau bangkit dan duduk seperti posisi semulanya, sambil kembali memejamkan matanya. Tak lama setelah itu, beliau pun akhirnya beranjak bangun dari posisi duduknya. Aku melihat wajahnya pucat dan penuh keringat. Di pinggir bibirnya nampak darah mengalir, lalu ia menatap ke arahku. Aku hanya tertunduk saat bapak itu menatapku. Beliau mendekatiku. Setelah jarak kami sudah begitu dekat, beliau hanya menepuk-nepuk pundakku, lalu keluar kamar. Setelah itu aku langsung mendekati Rina yang masih belum sadarkan diri. Maafin aku Rin, kini kamu pun harus ikut terseret masalah dalam keluargaku, ucapku lirih. Lalu aku keluar untuk menemui bapak tadi untuk menanyakan keadaan Rina. Kulihat beliau sedang duduk dengan ibu dan beberapa saudara Rina. Sepertinya mereka sedang mengobrolkan sesuatu yang penting. Segera aku pun ikut bergabung duduk bersama mereka. Nanti malam buat pengajian di rumah ini. Mudah-mudahan Nak Rina bisa kembali dan selamat, ucap bapak itu yang baru ku tahu rupanya adalah seorang kiai di daerah ini. Sebut saja namanya Kiai Hamdan. Saat Kiai Hamdan menatap ke arahku, sepertinya ada sesuatu yang diketahuinya di dalam dirinya. Apa yang terjadi pada istriku, Pak? Tanyaku pada Pak Kiai. Insya Allah istrimu baik-baik saja. Nanti malam masnya ikut saya, supaya mas bisa lebih tahu yang sesungguhnya, ucap Kiai. Lalu Kiai Hamdan pun pamit untuk pulang dulu. Nanti malamnya beliau akan datang kembali ke rumah ibunya Rina. Saat aku bersalaman dengannya, tiba-tiba saja beliau berkata padaku dengan nada suara pelan, persiapkan dirimu untuk nanti malam. Banyak-banyaklah berdoa, ucapnya. Aku hanya mengangguk saja, walaupun sebenarnya tidak tahu apa maksud dari perkataannya. Setelah kepulangannya Kiai Hamdan, di hari itu juga di rumah ibu sedang ramai oleh orang-orang yang membantu persiapan acara pengajian malam nanti. Tadinya aku ingin ikut membantu, tapi banyak dari kerabatnya menyuruhku agar tidak repot-repot untuk membantu. Mungkin karena segan padaku, karena mereka tahu bahwa aku adalah anak orang kaya dan pengusaha sukses. Lah, blegedes, kaya raya tapi hasil dari memuja setan, gumamku. Walaupun ibuku muja, tetap saja uang yang ia dapatkan tidak langsung berupa uang atau emas yang diberikan oleh iblis itu. Sama, kami juga harus bekerja keras sampai sekaya ini. Cuma jalan bisnis kami begitu sangat gampang, tidak pernah ada kerugian, malah tambah pesat saja usaha yang kami kelola. Karena semalaman aku nggak tidur dan kecapean, kuputuskan saja untuk segera istirahat di kamar tamu. Sorenya aku dibangunkan oleh ibunya Rina untuk mandi. Aku pun segera mandi, setelah itu makan bareng bersama ibu mertuaku. Selepas sholat maghrib, aku melihat banyak orang-orang yang hadir untuk menghadiri pengajian di rumah mertuaku. Lalu aku pun ikut menyambut tamu dengan mengenakan baju koko atas permintaan mertuaku. Aku merasa canggung saat memakai baju koko, soalnya baru pertama kali ini dalam seumur hidupku memakainya. Setelah beberapa saat, aku melihat Kiai Hamdan bersama beberapa orang di belakangnya. Kata mertuaku itu adalah santrinya. Di dalam rumah sudah banyak orang duduk bersila, sangat rapi, menunggu Kiai Hamdan memulai acara itu. Kiai pertama-tama mengucap salam, lalu kata demi kata ia ucapkan. Setelah itu Kiai memulai acara itu dengan bacaan yang tak ku mengerti. Orang-orang yang hadir juga mengikuti lantunan bacaan yang dibacakan oleh Kiai. Seusai acara, para tamu undangan sudah kembali pulang ke rumahnya masing-masing.
Cuma Kiai dan 7 santrinya yang masih berada di rumah mertuaku saat itu. Beberapa saat kami ngobrol sambil menikmati hidangan yang dari siang tadi disiapkan. Lalu setelah itu Kiai menyuruhku untuk wudhu. Aku mendengar perintah Kiai hanya terdiam. Aku bingung, beliau menyuruhku untuk hal itu. Aku beragama Islam, tapi jujur aku sama sekali tidak tahu bagaimana caranya berwudu, sholat, dan lain-lain. Aku hanya tahu saat puasa, walaupun sebenarnya aku nggak pernah puasa. Kiai pun mengerti atas rasa kebingunganku, lalu beliau menyuruh salah satu muridnya untuk mengajariku cara berwudu. Beberapa kali aku diajari wudu dengan bahasa Arab, tapi aku sulit untuk membacanya. Lalu aku pun memakai bacaan bahasa Indonesia. Malu sebenarnya aku sama murid Kiai, tapi si santri terlihat sangat ramah. Sedikit pun tidak mengolokku. Perlahan ku putar keran, air mulai mengalir jatuh ke bawah. Aku pun mulai siap melakukan tahap awal untuk berwudu. Perlahan ku julurkan kedua telapak tanganku, tapi sungguh aneh. Baru saja tersentuh air, tiba-tiba saja aku menjerit. Panas, kesakitan. Aku merasakan tanganku seperti tersiram air panas saja. Lalu aku mundur 1 langkah karena merasa ketakutan. Si santri pun cuma terdiam saat melihat keanehan yang terjadi pada diriku. Rupanya jeritanku terdengar oleh Kiai. Beliau segera mendatangiku. Muridnya bercerita tentang apa yang terjadi hingga aku sampai menjerit kesakitan. Setelah mendengar penjelasan dari muridnya, lalu Kiai mengajakku kembali ke ruangan tengah. Heran, bagaimana mungkin air yang begitu dingin tiba-tiba saja berubah menjadi panas saat aku menyentuhnya. Gumamku saat melangkah ke ruang tengah. Setibanya di ruang tengah, aku, Kiai, dan 7 santri masuk ke kamar di mana Rina terbaring di dalamnya. Di dalam kamar aku melihat Rina, wajahnya sangat pucat sekali. Aku merasa iba melihatnya. Kiai menyuruh kami duduk di belakangnya dengan sama-sama posisi duduk bersila. Lalu mulailah Kiai membaca sesuatu bacaan diiringi oleh ke-7 muridnya. Aku yang tak mengerti bacaan yang diucapkan Kiai. Aku hanya diam, menundukkan kepala sambil masih menahan rasa panas pada kedua lenganku. Ada sekitar setengah jaman, lalu mereka berhenti. Aku masih tertunduk, lalu Kiai memanggilku untuk mendekat ke arahnya. Aku beranjak mendekat, lalu duduk di samping beliau. Sudah siap untuk melihat dan membawa pulang Sukma, istri Mas Alan? Tanya Kiai. Aku cuma mengangguk saja. Walau masih bingung, aku cuma mengangguk saja. Ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan Rina. Coba baca bismillah, Mas, dan pegang tangan saya. Aku membaca kalimat yang disuruh oleh Kiai Hamdan sambil kupejamkan mata. Aku dan Kiai duduk berhadapan, saling memegang erat kedua telapak tangan kami. Tiba-tiba saja terlihat suatu tempat yang asing bagiku. Tempat itu seperti hutan, banyak pohon-pohon besar dan tinggi. Kemudian kami berjalan menyusuri sebuah jalan, hingga sampai di suatu tempat yang terlihat megah, seperti sebuah pendopo dengan ukiran kayu sangat indah. Saat kami hendak memasuki tempat itu, langkah kami terhenti karena ada yang menghadang di depan pendopo. Yang menghadang kami adalah sesosok makhluk mengerikan. Mata mereka merah menyala, dengan tubuh hitam legam dan giginya bertaring. Kiai Hamdan maju beberapa langkah lalu mengucapkan salam. Tiba-tiba saja muncul seorang wanita cantik keluar dari tempat yang sangat megah itu. Ia mengenakan pakaian seperti ala kerajaan, dan aku sudah tidak asing dengannya. Itulah wanita yang sering kulihat di rumahku kala mendampingi junjungan ibu. Seperti sosok wanita itu tak menyukai kedatangan kami. Bisa terlihat dari cara pandangnya pada kami berdua. Kiai Hamdan seperti sedang berbicara serius pada wanita itu. Aku hanya bisa melihat tanpa bisa mendengar. Setelah beberapa saat, nampak wanita itu menyuruh makhluk penjaga untuk masuk ke dalam. Tak lama berselang, sosok itu keluar dengan seorang wanita yang tak asing bagiku. Wanita itu adalah istriku, Rina. Rina terlihat meronta, menangis histeris, meminta tolong untuk bisa terlepas dari makhluk di sampingnya.
Melihat itu aku langsung saja segera melangkah ke arah Rina. Tapi baru saja satu langkah, Kiai mencegahku. Sosok Rina pun kembali dibawa masuk ke tempat semula. Terlihat Kiai seperti sedang berbicara secara batin dengan sosok wanita itu. Tak lama kemudian Kiai langsung berbalik arah dan menarik lenganku pergi dari tempat itu. Karena masih didera rasa penasaran, kembali aku mencoba melirik ke arah belakang. Tapi tempat itu seketika berubah, tidak terlihat kembali, hanya gelap yang kulihat. Saat aku mencoba beralih pandang ke arah depan, tiba-tiba saja sudah berada di dalam kamar Rina. Aku masih keheranan. Kembali kupastikan sekeliling. Ternyata benar, sekarang aku sudah berada di tempat semula. Kini aku benar-benar percaya dengan adanya alam gaib. Setelah itu aku diberi minum air putih oleh murid Kiai. Anehnya walau cuma air putih, tapi saat aku meminumnya, aku merasa badanku terasa panas. Dan rasa air itu sangat pahit, padahal cuma air putih. Setelah meminum air itu, tiba-tiba aku merasa kepalaku terasa pusing. Pandanganku berkunang-kunang. Entah sudah berapa lama, tertidur atau pingsan. Soalnya saat aku bangun, sudah berada di atas tempat tidur memakai selimut. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Mertuaku datang membawa segelas minuman teh manis. Sekarang badanku sudah terasa enteng dan kepalaku juga sudah normal kembali, tidak sakit lagi. Ku genggam gelas yang berisi minuman teh manis yang dibuatkan oleh mertuaku. Baru saja satu teguk aku meminumnya, terdengar ada yang mengetuk pintu rumah sangat keras. Sebut saja nama mertuaku Pumida. "Mida, Mida, di mana kamu? Aku menagih janjimu." Terdengar suara seorang seperti sedang marah. Suara itu sangat tidak asing bagiku. Itu suara ibuku, gumamku. Pumida mendengar teriakan dari luar rumah, tampak ketakutan. Lalu kami berdua melangkah menuju pintu depan. Ketika pintu sudah dibuka, benar saja di luar adalah ibuku yang terlihat sangat marah. Kak Ami juga ikut menemani ibuku. Sesaat pandangan mata kami bertemu. Detik berlalu masih saling diam. "Mida, manusia macam apa kamu ini? Tidak tahu balas budi? Kebaikanku kamu balas dengan pengkhianatan," ucap ibuku. Ibuku benar-benar sangat marah. Semua omongan kasarnya ia lontarkan pada Pumida. Setelah puas dengan mencaci maki Pumida, kini ibuku menatapku dengan penuh amarah. "Alan, apapun yang kamu lakukan tak akan merubah apapun. Jadi ibu harap di malam purnama 17 kamu terima takdir mulia itu. Dan kamu Mida, janjimu, nyawa taruhannya." Setelah berucap seperti itu, ibuku langsung pergi bersama Kak Ami. Di depan rumah, mertuaku masih terus menangis. Terlihat masih ketakutan. Lalu aku merangkulnya kembali, membawanya masuk ke dalam rumah. Jam 9 ada yang mengetuk pintu. Saat aku melangkah ke depan rumah, ada rasa takut kurasakan. Aku mengira di luar sana ibuku sudah siap memarahiku lagi. Setelah pintuku buka, ternyata Kiai yang datang ke rumah ini. Setelah Kiai ku ajak masuk ke dalam rumah, beliau meminta kami untuk mengobrol di dalam kamar. Kami duduk bertiga di dekat Rina yang masih dalam kondisi belum sadarkan diri. "Mas Alan, Pumida, saya minta maaf karena saya tidak bisa membawa Sukmarina dari alam sana. Ada sesuatu yang menjadi penghalang yang tidak mungkin untuk saya lakukan. Karena hal ini terkait dengan sebuah perjanjian gaib dengan iblis," ucap Kiai Hamdan menjelaskan. "Kalaupun saya ambil paksa Sukmarina, maka resikonya terlalu besar. Nantinya bakal ada banyak korban," lanjut Kiai Hamdan menjelaskan. Mendengar hal itu aku menjadi lemas, begitu juga mertuaku. Terlihat khawatir dan menangis setelah mendengar penjelasan dari Kiai Hamdan. "Lalu bagaimana dengan nasib Rina, Pak?" "Pak Kiai, tolonglah istriku, Pak, tolong," ucapku memohon pada Pak Kiai. "Rina terikat dengan perjanjian darah bayi, sebuah perjanjian yang tak akan bisa dirubah, kecuali..." Kiai Hamdan seketika langsung melihat ke arahku, seperti ragu-ragu untuk meneruskan ucapannya. "Kecuali apa, Pak?" tanya mertuaku berucap lirih.
Kiai Hamdan sesaat menghela nafas panjang, lalu kembali menatapku penuh rasa khawatir. Mas Alan lah yang bisa membawa kembali Sukmarina pulang. Asal Mas Alan menerima Projorogo yang sudah dipegang oleh ibunya Mas Alan. Tapi itu sama juga artinya Mas Alan membuka angkara yang lebih besar lagi. Sebuah petaka persekutuan turun-temurun yang mana dosanya tidak akan terampunkan. Ucap Kiai Hamdan sangat tegas. Penjelasannya seketika membuatku merinding. Walau itu berat bagiku untuk melakukannya, tapi terpaksa aku harus melakukan cara seperti itu agar Rina tidak terancam keselamatannya. Teruslah bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberi petunjuk agar Sukmarina bisa keluar dari lingkaran setan, ungkas Kiai. Setelah itu aku memanggil dokter khusus dan merawat untuk terus memeriksa kondisi Rina yang dinyatakan koma. Malam harinya Kiai dan satu muridnya kembali mendatangi kami. Lalu kami bertiga masuk ke dalam kamar. Aku dan satu santri duduk di belakangnya Kiai Hamdan. Mereka berdua membaca buku kecil yang kertasnya berwarna kuning. Mungkin saja mereka sedang mendoakan Rina. Aku masih ikut duduk, hanya terdiam saja, sambil sesekali melirik ke arah mereka. Kira-kira ada 1 jam mereka selesai membaca buku itu. Lalu aku mengajak Kiai dan muridnya untuk makan. Seusai makan, muridnya disuruh pulang duluan oleh Kiai, sementara beliau masih berada bersamaku. Kini hanya aku dan Kiai Hamdan di ruang tamu, sedangkan mertuaku berada di kamar ditemani oleh saudaranya. Sampai pukul 12 malam kami masih ngobrol-ngobrol tentang ilmu agama, karena saat itu aku ingin mempelajari tata cara ibadah. Kira-kira 12:30 saat kami masih asik terus mengobrol seputar agama, tiba-tiba bau wangi bunga tercium jelas. Lalu tak lama kemudian tercium bau amis darah sangat menyengat. Kiai Hamdan juga merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan. Sesaat kami terdiam. Aku tambah semakin was-was karena tiba-tiba terdengar suara tawa dari arah depan rumah. Beberapa saat suara tawa itu masih terdengar. Tak lama kemudian hilang dan berganti suara tembang yang terdengar sangat mengerikan. Kiai Hamdan yang merasakan ada keganjilan langsung bangkit melangkah keluar, diikuti aku di belakangnya. Saat kami sudah sampai di halaman rumah, junjungan ibuku sudah nampak dengan seekor ular hitam yang mengerikan. Meski aku sudah beberapa kali melihatnya, namun masih saja lututku gemetaran. Junjungan ibuku menghentikan tembang dan tariannya. Lalu ia menatap tajam ke arah kami. Jangan ikut campur, jangan melewati batasmu. Biarkan mereka memanen hasil yang mereka tanam, ucapnya pada Kiai Hamdan. Apa tidak ada cara lain untuk mengakhiri perjanjian itu tanpa harus ada korban? Tanya Kiai Hamdan. Tiba-tiba junjungan ibuku tertawa sambil wajahnya mendongak ke atas. Janji yang sudah dibuat dengan darah akan dihapus dengan darah, ucapnya dengan raut wajah sinisnya. Lalu dia menatap ke arahku. Dan kamu, semua pilihan ada di tanganmu. Waktumu hanya sepenggal purnama, ucapnya padaku. Setelah berucap seperti itu, tiba-tiba saja sosok itu menghilang. Aku yang masih ketakutan lalu diajak oleh Kiai Hamdan masuk kembali ke dalam rumah. Di dalam rumah kami duduk di ruangan tamu. Seketika itu Kiai Hamdan menepuk-nepuk bahuku. Pilihanmu memang berat mas, tapi yakinlah Allah pasti memberimu kekuatan dan sesuatu yang terbaik kelak untuk hidupmu, ucapnya padaku. Sesaat kami mengobrol di sana, lalu Kiai Hamdan pun pamit padaku untuk pulang. Aku melangkah menuju kamar untuk melihat keadaan Rina. Di dalam kamar ku tatap wajah Rina yang pucat dengan mata terpejam. Seketika hatiku menjerit memikirkan orang-orang yang dekat denganku harus mati menjadi korban. Ibunya Rina masuk ke dalam kamar lalu duduk di sampingku sambil terus menatap anaknya. Nak Alan, ibu ikhlas melepas Rina. Ibu tahu cepat atau lambat ibu dan Rina pasti akan mati. Ini memang salah ibu, terlalu silau akan kemewahan, tak memikirkan akibatnya. Sambil menangis mertuaku berkata yang belum bisa aku pahami.
Dulu ibumu adalah teman baikku. Ibumu orang baik. Dia selalu membantu segala kesusahanku. Hingga beberapa tahun lalu saat Rina ingin meneruskan kuliah. Tapi karena ekonomi yang tak memungkinkan, Rina akhirnya bekerja pada ibumu. Ibumu tahu keadaan kami. Rina pun ditawari untuk meneruskan kuliah dan akan dijamin kehidupan kami asal Rina bersedia menikah denganmu. Rumah ini juga adalah pemberian ibumu. Mertuaku mulai menceritakan masa lalunya. Ibu juga tidak tahu kalau semua ini ada hubungannya dengan hari kelahiran Rina. Ibu ngiranya ini cuma bentuk kebaikan ibumu saja pada temannya yang sedang kesusahan. Hingga Rina saat itu tidak menolak untuk menjadi istrimu, meski menjadi istri yang kedua. Jadi kesepakatan itu terjadi saat istriku dulu masih hidup, Bu. Iya benar. Alasannya kami dinikahkan karena ibumu tahu kalau Rina anak yang lahir pada Selasa Kliwon. Ibu tahu semua itu dari almarhum Dek Wondo. Sesaat mertuaku menghentikan ceritanya, lalu menangis. Aku yang duduk di sampingnya hanya terdiam. Perawan unting-unting yang lahir pada Selasa Kliwon adalah salah satu syarat agar Naalan bisa menjadi pembuka dan penerus kekayaan ibunya. Setelah mendengar semuanya, baru aku menyadari bahwa ini ternyata sudah direncanakan oleh ibuku jauh-jauh hari. Aku juga beranggapan bahwa kematian istriku adalah bagian dari rencana ibuku. Setelah menceritakan hal itu, lalu mertuaku pamit untuk istirahat. Aku yang masih duduk di dalam kamar masih tertegun, mencoba pasrah saja atas hal apapun yang akan terjadi nanti. Malam berikutnya Kiai Hamdan kembali berkunjung. Tapi kali ini beliau membawa seorang laki-laki yang usianya lebih tua darinya. Kata Kiai, lelaki yang saat ini bersamanya adalah temannya waktu dulu mesantren di Jawa Timur. Sebut saja nama beliau, Pak Ahmadi. Setelah berbincang-bincang di ruang tamu, lalu Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Rina. Kiai Hamdan menyuruh kami untuk menunggu di luar kamar sambil membaca zikir. Malam itu suasananya terasa berbeda. Hawa dingin kini tiba-tiba menjadi mencekam. Mertuaku dan kerabatnya yang ikut hadir menunggu, sambil berzikir pun memilih masuk ke kamar karena mereka merasa takut dengan suasana yang tiba-tiba saja berubah mengerikan. Sekitar 1 jam sudah berlalu, suasana bertambah semakin mencekam. Di dalam kamar seperti terdengar angin bergemuruh sangat kencang. Suara kilat terdengar bersautan, menandakan akan turun hujan. Terdengar jeritan dari dalam kamar. Rasa penasaran dan khawatirku mendera, membuat dudukku tak nyaman. Setelah jeritan itu, kini terdengar olehku suara tawa sangat nyaring sekali, hingga membuat bulu kuduku merinding. Setelah suara tawa hilang, lalu seketika berganti alunan gamelan yang diiringi tembang-tembangan. Kali ini bukan hanya satu suara yang kudengar, melainkan seperti banyak yang ikut melantunkan tembang itu. Terdengar seperti benturan 3 kali dari depan rumah. Aku semakin terkejut. Keringat semakin deras mengucur. Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi juga belum keluar dari dalam kamar. Setelah suara benturan keras, selalu aku mendengar suara sangat nyaring, jelas sekali di telingaku. Mongso ngunduh rogo bakal dadi yen banggel proco rogo ora bisa tak kukuhke. Setelah suara itu hilang, kini suasana menjadi hening. Lalu setelah itu Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi keluar dari kamar. Aku melihat mereka, wajahnya sangat basah, penuh keringat, dan terlihat juga darah segar di bibir mereka masih bercucuran. Setelah mereka membersihkan darah dari bibirnya, Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi duduk di ruang tamu bersamaku. Mas Alan, kami berdua sudah berusaha, namun tetap saja kami tidak mampu mengembalikan Sukmarina. Kini cuma Mas Alan yang bisa melepaskan sebelum malam purnama 17. Ucap Pak Ahmadi. Caranya gimana Pak agar saya bisa menolong Rina? Harus bisa mengambil sebuah kain atau selendang yang ibunya Mas Alan miliki. Karena kain itulah simbol pengikatnya. Tapi Mas Alan harus hati-hati, soalnya iblis itu sekarang sudah sangat marah. Kembali Pak Ahmadi menjelaskan,
Tadi saya sempat mendengar suara junjungan ibuku yang sepertinya sebuah ancaman, Pak. Lalu apa yang terjadi jika saya ambil kain itu? Dan harus saya apakan kain itu nantinya? Ucapku dengan rasa cemas. Itu bukan hal sekedar ancaman, tapi akan menjadi kenyataan. Jika kain itu sudah Mas Alan dapatkan, bakar, dan abunya kuburkan di tempat pemujaan ibunya Mas Alan. Cepat atau lambat, yang terlibat dalam perjanjian darah bayi akan diambil sukmanya untuk menjadi budak guna membayar apa yang telah mereka minta. Mendengar penjelasan dari Pak Ahmadi membuatku semakin yakin untuk segera keluar dari lingkaran iblis itu. Mas Alan sepertinya punya sesuatu yang istimewa. Bolehkah saya melihatnya? Tanya Pak Ahmadi yang membuatku bingung dengan ucapannya. Maksudnya apa ya, Pak? Maaf, saya kurang paham. Coba Mas ingat-ingat lagi. Aku pun teringat akan titipan Om Wondo yang belum pernah kubuka. Lalu aku beranjak masuk ke dalam kamar, mengambil bungkusan itu. Lalu segera aku perlihatkan pada Pak Ahmadi. Apakah ini yang Bapak maksud? Tanyaku sambil menyodorkan benda itu pada Pak Ahmadi. Pak Ahmadi membuka bungkusan itu. Nampaklah sebuah keris kecil, lengkap dengan rangkanya. Pak Ahmadi langsung mencabut keris itu. Bagiku keris itu tidak ada yang aneh. Tapi saat dipegang oleh Pak Ahmadi, tiba-tiba saja tangan beliau seperti bergetar. Lalu beliau pun segera menyarungkan kembali keris itu dan menyerahkannya padaku. Bawalah keris ini saat Mas Alan akan mengambil kain itu. Karena yang Mas Alan lawan saat ini bukan ibu atau saudaramu, melainkan iblis yang mempunyai ribuan pengikut. Jelas Pak Ahmadi. Malam itu mataku tak bisa terpejam, meski waktu telah menunjukkan pukul 3 pagi. Esok harinya aku berniat ingin mengunjungi ibuku yang sudah beberapa hari ini kutinggalkan. Setelah pamit pada mertuaku, aku segera bergegas ke rumah ibu. Tak lupa keris titipan Om Wondo ku bawa. Setelah keluar dari halaman rumah mertuaku, aku merasa seperti sedang diawasi dan dibuntuti. Hingga saat sampai di depan rumah ibuku, tiba-tiba ada segumpal kabut yang menutupi gerbang depan. Saat aku sudah berada di depan gerbang, datang lelaki sudah tua menghampiriku. Mas Alan ya? Tanyanya dari luar kaca mobilku. Iya Pak, Bapak siapa? Saya yang ditugaskan buat jaga rumah ini. Oh iya, Mas Alan sudah ditunggu ibu di pendopo belakang. Ucapnya setelah membuka gerbang. Bagaimana ibu bisa tahu kalau aku akan datang? Padahal aku tidak memberi kabar, gumamku. Saat aku berjalan ke belakang, bau wangi bunga dan dupa masih sangat menyengat seperti baru dipasang. Di pendopo belakang kulihat ibuku duduk sendiri dengan pakaian khas wanita Jawa kuno. Rambutnya disanggul. Ibuku tidak menengok ke arahku, tapi beliau pasti tahu kedatanganku. Akhirnya, kamu datang Alan. Tapi sayang, kamu datang bukan sebagai Alan anakku. Apa maksud ibu? Ibu tahu kamu telah mengkhianati ibu. Projo Rogo bakal diunduh. Tak ada yang bisa selamat. Kemurkaan junjungan tak akan bisa dihalangi. Kecuali kamu kembali dan terima simbol kehormatan dengan menjadi benggel Projo Rogo yang tinggal 7 hari lagi. Ucap ibuku dengan wajah masih belum melihat ke arahku. Jangan kamu kira dengan apa yang kamu bawa bisa menghentikan kemurkaan junjungan. Kembali ibuku berucap membuatku terkejut. Tiba-tiba ibuku melantunkan sebuah tembang yang menyayat hati dan membuatku merinding. Aku mundur ketika tiba-tiba ibuku tertawa dengan wajah mendongak ke atas. Suara tawa ibuku benar-benar membuatku ngeri dan merinding. Aku pun segera melangkah meninggalkan pendopo belakang. Langkahku terhenti ketika melewati kamar ibuku. Terdengar suara rintihan seperti orang menahan kesakitan. Aku berpikir, siapa yang merintih di kamar ibuku? Perlahan aku melangkah mendekat, lalu mengintip dari celah pintu kamar ibuku. Dari celah pintu, aku dengan jelas bisa melihat ibuku sedang terbaring, merintih seperti sedang kesakitan. Aku sangat terkejut, pikiranku kacau. Baru saja di pendopo belakang, aku bertemu ibu. Tapi sekarang dengan jelas, ibuku sedang terbaring merintih kesakitan. Lalu siapa yang di belakang?
Mana ibuku yang asli? Itu akibat perbuatanmu dan Bumidah. Tiba-tiba ada yang berucap seperti itu dari arah belakangku. Saat aku berpaling, Kak Adin sudah berdiri di pintu depan. Aku hanya terdiam saat melihat ia mendekatiku. Wajahnya terlihat menahan amarah. Di tangannya membawa bunga-bunga yang biasa dibuat sesaji. "Puas kamu sekarang bukan?" Kembali Kak Adin berkata dengan sengit. "Apa maksud Kak Adin? Kenapa saya dan Bumidah yang disalahkan? Seharusnya aku yang meminta pertanggungjawaban kalian. Kenapa Rina yang tidak tahu apa-apa menjadi korban?" Balasku dengan tegang. Lalu Kak Adin menatapku dengan sinis. "Kamu itu benar-benar bodoh. Apa Bumidah tidak bercerita padamu? Apa dia tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi?" Perkataan Kak Adin membuatku bingung. Apa maksud Kak Adin? Ada apa sebenarnya dengan Bumidah? Kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, tanyakan langsung sama Bumidah. Suruh dia jujur. Setelah itu Kak Adin membuka pintu kamar ibuku. Aku pun ikut masuk bersamanya. Untuk pertama kalinya, aku bisa melihat ruangan di dalam kamar ibuku. Harum bunga dan dupa sangat menyengat di hidungku. Bau itu berasal dari bunga dan dupa yang diletakkan di atas lempengan yang berwarna kuning seperti emas. Tepat di depan lempengan itu terdapat sebuah patung junjungan ibuku. Saat aku mencoba mendekati ibuku, betapa kagetnya aku melihat kondisi ibuku saat itu. Kakinya hitam, legam, wajahnya pucat, serta matanya melotot seperti tak bisa dikedipkan. Mulutnya merintih seperti sedang menahan sakit yang amat sangat. Aku menangis saat melihatnya. Hatiku seperti teriris-iris kala melihat kondisi ibuku sangat memprihatinkan. Walau ibuku sudah bertindak gegabah dan mencelakai banyak orang, tapi aku anaknya dalam rasa manusiawi tetap tak rela jika melihat ibuku menderita. Perlahan aku mendekat ke arah ibuku yang terbaring kaku di atas tempat tidur. Ku gerakan tanganku menyentuh bahunya. Ia mengerang. Dengan pandangan mata melotot memandangku dengan tatapan seperti penuh amarah. Aku mundur dan melepaskan tanganku dari bahunya. "Ini akibat mertuamu, Midah, ingkar janji. Dan juga kamu yang telah mengkhianati ibu." Kembali Kak Adin dengan sengitnya berbicara padaku. Aku masih belum mengerti. Ada apa dengan mertuaku? Apa ada hubungannya dengan Rina yang sedang ditahan sukmanya? Sungguh rumit pikiranku saat itu. "Kak, apakah sakit ibu ini tidak bisa diobati?" tanyaku pada Kak Adin. Kak Adin yang mendengar pertanyaanku memandangku dengan sinis. 7 hari lagi adalah malam purnama ke-17. Bertepatan dengan hari Selasa Kliwon. Rina dan kamu akan menjadi penerus sekaligus penebus pada junjungan. Maka saat pengabdianmu diterima, semua akan kembali baik-baik saja. Tapi jika kamu menolaknya, maka murka junjungan tak akan ada yang bisa menghentikannya. Sungguh syarat yang teramat berat bagiku. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya terdiam saja. Hebat kamu sekarang, sudah ada yang mendampingi. Tapi itu tak berarti apa-apa bagi junjungan. Pergilah bawa temanmu itu, ucap Kak Adin mengusirku dengan sengit. Tak mengerti, ia mengatakan aku bawa teman. Siapa temanku? Aku tak mau memikirkannya. Mungkin yang dimaksud Kak Adin keris kecil dari Wondo. Ingat Alan, jika kamu masih ingin melihat ibu baik-baik saja, purnama ke-17, datanglah kemari. Aku tidak menjawab apapun, segera melangkah keluar kamar. Di sela-sela langkahku, aku terus didera rasa penasaran. Ada apa sebenarnya antara ibunya Rina dan ibuku? Tak mungkin kalau hanya hubungan teman atau balas budi yang pernah beliau ceritakan padaku. Pasti ada sesuatu yang Bumidah rahasiakan dariku. Di perjalanan ku tancap gas dalam-dalam karena ingin segera sampai di rumah mertuaku. Setelah aku sampai di depan rumah mertuaku, keadaannya terlihat sangat sepi. Lalu segera ku ketuk pintu, tapi sampai beberapa kali tetap tidak ada sautan dari dalam rumah. Sesaat aku menunggu duduk di kursi yang berada di teras. Beberapa menit berlalu aku menunggu, terdengar suara pintu terbuka.
Setelah aku lihat, ternyata mertuaku yang membuka pintu. Terlihat beliau seperti habis bangun tidur. Aku menyalami lalu masuk ke dalam rumah. Aku duduk bersama mertuaku di ruang tengah. Tadinya ia mau membuatkan minum, tapi ku cegah karena saat ini aku ingin tahu ada apa sebenarnya antara ibuku dengan mertuaku ini. Kok sebentar jenguk ibunya? Tanya ibu mertuaku setelah kembali duduk di dekatku. Iya bu, sautku datar. Sesaat aku menghela nafas, lalu aku memandang ke arahnya. Bu, saya mau tanya, tolong ibu jujur tentang semuanya pada saya. Nak Alan mau tanya apa? Ada yang belum ibu ceritakan, ada yang ibu rahasiakan pada saya. Ucapku sambil terus menatap ke arahnya. Ibu sudah jujur semua, semuanya sudah ibu katakan. Kenapa Nak Alan masih curiga sama ibu? Emang ada apa sebenarnya? Ucap ibu mertuaku menegaskan. Tapi dari sorot matanya terlihat seperti ada yang sedang dipendam. Ibu saya saat ini sekarang sedang sakit dan keadaannya amat menderita. Ibu pasti tahu penyebabnya. Saya mohon sama ibu, sebenarnya ada apa antara ibu dan ibuku? Mertuaku langsung menunduk, lalu setelah itu berpaling, pandang ke arah lain. Terlihat wajahnya seperti ada rasa ragu, semakin membuatku yakin pasti beliau tahu sesuatu. Mertuaku masih terdiam, lalu aku melihat ia seperti sedang merasakan kecemasan dalam batinnya. Setelah menghela nafas dalam-dalam, lalu mertuaku memandang ke arahku. Baiklah, ibu akan katakan semuanya. Memang sudah waktunya dan semoga ini menjadi penebus kesalahan ibu. Hening sesaat, beberapa detik berlalu. Setelah itu kembali mertuaku bercerita. Rina bukanlah anak kandung ibu. Waktu dulu sebelum ayahmu meninggal, ibu pernah bekerja pada ibumu. Lalu setelah ayahmu meninggal dan ibumu bangkrut, ibu berhenti kerja dan pindah ke sini. Setelah beberapa tahun ibumu datang meminta untuk dicarikan rumah di sekitaran sini. Ibu juga diminta untuk kembali bekerja pada ibumu. Awalnya ibu curiga karena bisa secepat itu ibumu bisa sukses. Bahkan ibumu bisa lebih kaya dari sebelumnya. Hingga suatu hari ibumu tahu bahwa ibu sedang membutuhkan uang banyak untuk mengobati suami ibu yang sudah sangat lama sakit. Ibumu waktu itu bercerita dari mana awalnya bisa mendapatkan kekayaan. Dan ibumu sempat mengajak ibu untuk mengikuti ritualnya, menjadi abdi junjungannya, tapi ibu menolaknya. Karena tahu ibu sedang butuh uang, maka ibumu menawarkan satu tawaran yang akhirnya ibu terima karena sudah bingung mau cari uang kemana lagi buat pengobatan suami. Tawaran syarat dari ibumu adalah ibu harus menyediakan darah bayi untuk ritual ibumu. Karena ibumu harus meminum darah bayi setiap tahunnya. Tiba-tiba nafasku sesak saat mendengar ucapan dari mertuaku. Tidak kusangka, ternyata ibuku setiap tahunnya harus menumbalkan 2 orang. Satu dari keluarga sendiri dan satunya dari orang lain. Dan untuk tahun ini ibu tak bisa menyediakan persembahan tumbal darah bayi. Karena ibu ingin lepas dari perjanjian dengan ibumu. Ibu sadar setelah adik ibu yang bernama Wondo mengetahuinya, hingga ia malah menjadi korban. Sakit ibumu saat ini karena tahun ini ia tak meminum darah bayi. Aku benar-benar tercengang mendengar semua penjelasan dari ibu mertuaku itu. Gompaskan saja punggungku di kursi karena sudah bingung harus berbuat bagaimana lagi. Pikiranku sangat kacau. Antara benci, takut, dan ngeri, semua jadi satu. Tak pernah kubayangkan jika ibuku bisa senekat itu. Tidak ada cara lain bagiku kecuali aku harus segera mengakhiri ini semua. Setelah mendengar semua cerita dari ibu mertuaku, hari ini juga aku berniat mendatangi rumah Kiai Hamdan. Sesampainya di sana terlihat suasana yang kurasakan sangat sejuk, membuat hatiku menjadi lebih tenang. Di sana banyak anak-anak remaja sedang menuntut ilmu agama yang baru kuketahui itu adalah tempat pondok pesantren. Aku disambut oleh semua santri, lalu dipersilakan duduk untuk menunggu di teras rumah. Tak lama kemudian Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi keluar dari rumah. Segera aku menyalami mereka berdua. Di dalam rumah semua aku ceritakan pada mereka.
berikut tentang Pumidah yang ternyata ikut serta dalam perjanjian ibuku. Lebih baik segera Mas Alan ambil kain simbol itu untuk mengakhiri semua ini. Soalnya ibu Mas Alan juga tidak akan bisa disembuhkan atau diobati dengan apapun. Karena sejatinya rohnya telah hilang. Kini raga itu telah diisi roh iblis laknatullah. Cepat atau lambat semua yang ikut dalam ritual darah bayi pasti akan diambil. Sedangkan iblis itu tidak akan binasa sebelum kiamat. Karena itu janji Allah yang mengizinkan iblis untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Ucap Kiai Hamdan. Tapi apa saya mampu untuk melakukannya Pak Kiai? Insya Allah kami berdua akan bantu Mas Alan semampu kami. Kita serahkan sama Allah untuk hasilnya. Jawab Kiai Hamdan menguatkan hatiku. Tak terasa kami ngobrol sampai sore hari. Aku yang sedang kacau tak ingin pulang dulu ke rumahku ataupun pulang ke rumah ibu mertuaku. Sore itu pun aku diajak sholat oleh mereka. Baru kali ini aku melaksanakan sholat pada saat itu. Sampai jam 9 malam aku masih di rumah Kiai Hamdan. Rencananya aku berniat mau menginap. Tapi saat itu tiba-tiba saja HP ku berdering. Ternyata panggilan itu dari Pumidah. Lalu segera aku angkat panggilan teleponnya. Halo Bu. Halo Pak Alan, tolong Pak Alan pulang. Karena Pumidah dari tadi entah kenapa tiba-tiba muntah darah terus. Terdengar yang bicara di telepon bukan ibu mertuaku, melainkan seperti saudaranya. Panggilan langsung kututup, lalu segera aku pamit pada tuan rumah. Mereka berdua segera memintaku untuk pulang lebih dulu dan nanti mereka akan menyusul. Setelah sampai di rumah ibu mertuaku, keadaan rumah sangat ramai sekali oleh tetangga yang ikut menjenguk. Aku masuk ke dalam rumah lalu segera melihat mertuaku di dalam kamar. Aku melihat mertuaku kejang-kejang, terbaring di atas tempat tidur. Tangannya memegangi lehernya seperti ada yang mencekiknya. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Matanya melotot hingga urat di dahi dan wajahnya nampak jelas terlihat. Nafasnya tersenggal-senggal, nampak mertuaku sedang merasakan sakit yang amat sangat. Aku mendekatinya dengan rasa bingung mau berbuat apa. Dan saat aku berada di dekatnya, tangannya sudah lemas. Namun matanya masih melotot, darah masih mengalir dari hidung dan mulutnya. Dari sampingku tiba-tiba Kiai Hamdan meraih tangan ibu mertuaku. Beliau memeriksa nadinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucap Kiai Hamdan sambil mensedekapkan kedua tangan mertuaku. Saat Pak Ahmadi ingin memejamkan mata mertuaku yang masih melotot, beliau nampak kesulitan hingga dibantu oleh Kiai Hamdan. Setelah semua prosesi pengurusan jenazah selesai, lalu jenazah langsung dibawa ke pemakaman. Malam itu juga, mertuaku saat jenazah sudah selesai dikuburkan, malam itu langsung diadakan doa yang dipimpin langsung oleh Kiai Hamdan. Banyak spekulasi dari para tetangga dan kerabat mertuaku. Katanya mertuaku terkena santet. Aku hanya bisa diam dan berpikir kalau itu pasti ulah junjungan ibuku. Pukul 3 pagi, saat semua orang sudah pulang, sekarang tinggal aku dan beberapa kerabat yang tidur di rumah mertuaku. Aku istirahat di kamar di mana Rina sedang terbaring lemas, tak berdaya. Malam itu sangat susah untuk aku tidur, karena pikiranku masih teringat tentang kematian mertuaku. Sangat ngeri dan tragis, di lehernya terdapat guratan hitam seperti terlilit sesuatu. Saat masih terus memikirkan tentang keanehan yang terjadi di kehidupanku, tiba-tiba bau amis menyeruak di sekitar dalam kamar. Lalu setelah itu terdengar lantunan tembang yang tak asing lagi kudengar. Lantunan itu terdengar mengerikan. Tak lama berselang sosok junjungan ibuku sudah berada di depan cermin yang berada di dalam kamar. Jaraknya sangat dekat denganku. Dia duduk di meja rias yang biasa dipakai Rina untuk berdandan. Tangannya mengambil sisir, lalu ia mulai menyisir rambutnya yang panjang dan hitam. Ia menyisir rambutnya sambil menyanyikan tembang yang tak aku mengerti artinya. Aku langsung berdiri sambil gemetaran. Ia melirik ke arahku sambil tersenyum padaku. Walau terlihat cantik, tetap saja sorot matanya sangat mengerikan bagiku. Ngunduh rogo sudah kumulai. Dalan murgo telah dibuka.
Setelah mengatakan sesuatu yang tak ku mengerti, sosok yang disebut junjungan oleh ibuku pun mendekati Rina. Dibelainya rambut Rina sambil ia kembali bersenandung tembang. Aku yang melihatnya hanya terdiam, mematung, sampai terasa ngilu lututku saking takutnya. Aku akan mengambil apa yang menjadi hakku. Aku menunggumu di purnama ke-17 bersamanya. Itu sudah menjadi ketentuanku. Ucapnya masih sambil mengusap-usap tubuh Rina. Lalu ia tertawa sambil mendongakkan wajahnya ke atas. Suara tawanya sangat mengerikan. Dia menatapku sangat tajam, yang sudah berkeringat dan menggigil ketakutan. Aku langsung terduduk dengan tubuh lunglai. Mau keluar kamar tidak bisa, rasanya kaki sulit sekali untuk digerakkan. Aku terdiam sambil menunduk karena tidak tahan melihatnya. Setelah aku mencoba melihat ke arahnya lagi, tapi dia sudah tidak ada di dalam kamar. Aku pun langsung pergi keluar dan membangunkan kerabat Rina. Tapi aneh, pas aku tanya tidak ada yang mendengar suara tawa atau orang lagi berbicara di dalam kamar Rina. Berarti cuma aku saja saat itu yang mendengarnya. Pagi harinya setelah berpamitan pada kerabat Rina, aku bergegas ke rumah ibuku untuk mencari kain atau selendang yang dimaksud sebagai simbol dari junjungan. Aku ingin segera menyelesaikan masalah ini. Aku ingin segera mengakhirinya. Aku tidak mau hidupku terus-menerus dihantui oleh junjungan ibuku. Sesampainya aku di rumah ibuku, tak aku lihat lagi laki-laki tua yang menjaga rumah ibuku. Aku segera masuk ke dalam rumah. Kakiku terus melangkah menuju kamar ibuku. Sebelum aku masuk, kusandarkan kepalaku pada pintu kamar ibuku. Setelah memastikan tidak ada orang di dalam kamar, langsung aku bergegas masuk. Di dalam kamar benar tidak ada ibuku dan tidak mencium bau dupa. Patung dan sesaji juga sudah tidak ada. Yang ada cuma kain batik yang berjejer rapi. Tak mau berlama-lama lagi, segera aku mencari barang yang aku maksud. Aku melihat ikatan pakaian yang terikat di kain berwarna hitam. Banyak pakaian terikat di kain hitam tersebut. Salah satunya baju anak dan istriku, berikut juga anak kakakku. Saat tanganku akan membuka ikatan pada tali pakaian itu, tiba-tiba terdengar suara deru mobil. Aku langsung mengurungkan niatku dan menutup kembali lemari kecil ibuku, dan segera bergegas keluar dari kamar. Saat sedang berjalan keluar dari pintu depan, nampak Kak Ami dan Kak Adin yang keluar dari mobil. Menyadari aku ada di dalam rumah ini, mereka terlihat terkejut. Lalu buru-buru menghampiriku. "Mau apa kamu kesini, Alan?" tanya Kak Ami yang terlihat sengit padaku. "Aku mau melihat keadaan ibu. Di mana ibu, Kak?" ucapku beralasan. "Apa pedulimu pada ibu? Apa kamu masih menganggap dia ibumu?" Kali ini Kak Adin yang bicara. "Bagaimanapun aku masih anaknya, dia tetap ibuku. Kalau memang kamu masih menganggap beliau ibumu, apa kamu akan melakukan perintahnya?" tanya Kak Ami. Sesaat aku terdiam. "Ya, aku akan melakukannya," ucapku menegaskan. Padahal sebenarnya dalam hatiku tidak mau melakukannya. Itu cuma alasanku aja, biar aku diizinkan untuk bertemu ibuku. Mendengar jawabanku, Kak Ami dan Kak Adin saling pandang. Mereka berdua kemudian mendekat ke arahku. "Sekarang ibu berada di rumahku, keadaannya sedang sekarat, dan rumah ini akan kakak jual," ucap Kak Ami. "Kenapa harus dijual? Nanti kamu akan tahu sendiri. Sekarang ikut kakak kalau kamu mau bertemu ibu." Aku yang masih bingung hanya mengangguk. Setelah mengunci semua pintu, aku ikut mereka ke rumah Kak Ami untuk melihat keadaan ibuku. Sesampainya aku di rumah Kak Ami, segera aku menemui ibuku di dalam kamar. Di sana aku melihat ibuku masih terbaring lemah. Dengan tetap, pandangan mata melotot ke atas. Ini bukan hanya kakinya saja yang terlihat menghitam, tapi tangannya juga ikut menghitam. Bibirnya hanya mampu merintih lirih. Nafasnya naik turun tak beraturan. Setelah melihat keadaan ibuku, Kak Ami dan Kak Adin mengajakku untuk duduk di belakang rumah. Di belakang rumah
suasananya sangat sepi. Seperti yang sudah aku duga, pasti mereka akan membahas tentang ritualku. Kakakku benar-benar percaya bahwa aku mau menjadi Benggel Procorogo. Aku cuma mendengarkan saja mereka menjelaskan tentang ritual itu. Padahal aslinya aku tidak akan melakukannya. Kata kakakku, ibuku akan tetap seperti itu sebelum aku melakukan ritual yang sebentar lagi akan dilakukan, yaitu pada Purnama 17, di tempat waktu pertama kali ibuku melakukan perjanjian dengan junjungannya. Setelah lama kami berbincang, aku pun pamit pulang ke rumah mertuaku. Rina akan kembali pulih setelah ritualmu dilakukan. Kelak kamu dan Rina mewarisi semua kehormatan keluarga kita. Aku senang karena Bumida telah menerima balasan dari pengkhianatannya, ucap Kak Adin yang disertai senyum sinisnya. Aku hanya diam, tak menjawab apa-apa. Sebelum pulang terlebih dahulu aku melihat keadaan ibuku. Setelah itu aku meminta kunci rumahku dengan alasan mau mengambil baju-bajuku. Mereka pun percaya, tak menaruh curiga padaku, dan akhirnya memberikanku kunci itu padanya. Setelah Kak Ami menyerahkan kunci, segera aku pergi dari rumah kakakku. Aku tidak langsung ke rumahku, melainkan pergi ke rumahnya Kiai Hamdan. Sesampainya aku di rumah Kiai, aku langsung menemui mereka. Kami duduk di ruang tamu. "Bagaimana Mas? Apa Mas Alan sudah benar-benar siap?" tanya Kiai Hamdan padaku. Aku pun bercerita kalau hari ini belum mendapatkan simbol yang dimaksudkan oleh Kiai. "Nanti malam Mas Alan ambil pakaian yang diikat dengan tali kain hitam. Nanti saya dan Pak Ahmadi menunggu di rumah Rina," ucap Pak Kiai. "Iya Pak Kiai, nanti malam saya akan ambil simbol itu di rumah ibu saya." Cukup lama kami bertiga mengobrol, membahas tentang masalahku. Lalu setelah waktu sore telah tiba, aku pamit untuk pulang ke rumah mertuaku. Malam acara pengajian sudah dimulai, Kiai Hamdan yang memimpinnya. Saat itu juga aku pergi ke rumah ibuku sendirian. Malam itu cuaca mendung, dan saat aku masih di perjalanan, hujan pun turun sangat deras. Aku berusaha mempercepat laju mobilku. Syukur saat di perjalanan, sampai aku tiba, junjungan ibuku tak menampakkan wujudnya. Saat aku sudah berada di depan gerbang rumah ibuku, terlihat lampu-lampu di sekitar rumah semuanya hidup. Siapa yang ada di rumah? Ibuku bukannya di rumah Kak Ami, ucapku bergumam. Kubunyikan klakson sampai 3 kali, lalu pintu gerbang terbuka dan muncullah laki-laki yang kutemui waktu itu. "Oh Pak Alan, silakan Pak," ucapnya lalu membukakan gerbang. Katanya beliau diperintahkan kakakku cuma untuk menjaga malam hari saja. Setelah aku sudah berada di dalam rumah, segera aku hidupkan lampu-lampu. Lalu aku masuk ke dalam kamar ibuku untuk kembali mencari kain hitam itu. Kubuka lemari, tapi saat baru saja aku hendak mengambil pakaian-pakaian yang terikat pada kain hitam, tiba-tiba saja terdengar suara tangisan. Tangisan itu sangat menyayat hati, seolah-olah sedang disiksa. Suara tangisan itu bermacam-macam, ada suara anak kecil dan suara orang tua. Walau aku merasa ketakutan, tapi aku berusaha untuk tenang. Kupercepat pergerakanku agar aku bisa cepat keluar dari rumah ini. Baju yang terikat sangat banyak, lalu dengan cepat semuanya aku masukkan ke dalam koper. Saat baju terakhir yang terikat, terlihat bawahnya nampak sebuah kotak berwarna hitam. Segera aku ambil kotak itu, tapi saat aku membuka kotak, tiba-tiba sangat jelas terdengar suara wanita tertawa. Hampir saja kotak itu terjatuh saat tawa itu membuatku kaget. Aku berusaha cuek dengan suara itu, lalu kembali kubuka kotak itu. Terlihat di dalamnya berisi bungkusan kain hitam, dan di dalam bungkusan kain hitam itu terlipat rapi sebuah selendang dan seikat rambut yang entah punya siapa. Pasti inilah yang dikatakan sebagai simbol itu, gumamku. Kembali kuletakkan bungkusan itu ke dalam kotak, lalu segera aku masukkan ke dalam koper. Setelah semuanya selesai, langsung aku keluar dari kamar ibuku. Tapi baru saja 1 langkah, tiba-tiba muncul sosok seperti mau menghadangku.
Sosok itu sangat mengerikan, wujudnya hitam legam dengan mata merah dan gigi bertaring, serta kukunya yang panjang. Sesaat aku terdiam, bingung sekali. Aku mau keluar karena dia berdiri di pintu depan. Tak lama berselang, tiba-tiba makhluk itu menyerangku. Namun saat sedikit lagi tangannya mencengkramku, tiba-tiba sosok itu terpental. Terdengar dia mengeram, lalu seketika saja menghilang. Di luar hujan masih sedikit deras, angin kencang serta diiringi kilat bersautan. Suara petir menyambar, seketika lampu di dalam rumah mati. Aku kebingungan karena suasana benar-benar sangat gelap. Segera aku ambil HP-ku biar sedikit bisa menerangi sekitaran di dalam rumah. Nafasku terasa sesak saat itu. Keringat sudah benar-benar bercucuran membasahi bajuku. Terdengar suara memanggil-manggil namaku, namun semua itu kuabaikan. Dengan susah payah, akhirnya aku bisa keluar dari rumah. Kumasukkan koperku ke dalam mobil, lalu aku masuk dan segera aku nyalakan mobilku. Setelah menghidupkan mesin mobil, lampu mobilku menyorot sesuatu, sosok yang tak asing bagiku. Saat itu mobilku masih menghadap ke arah teras rumah. Disitulah sosok ibuku nampak. Itu benar-benar sosok ibuku. Tapi anehnya ibuku ada di rumahnya Kak Ami. Tak mau berpikir terlalu lama lagi, cepat-cepat aku melajukan mobilku keluar dari halaman rumah tanpa menemui penjaga rumahku. Aku hanya membunyikan klakson tanda aku sudah pergi. Mobil kulajukan kencang agar segera sampai di rumah Rina. Aku sampai di rumah Rina jam 10 malam dan keadaan rumah sudah nampak sepi dari para tamu undangan. Di rumah cuma ada kerabat Rina dan Kiai Hamdan serta Pak Ahmadi. Setelah kedatanganku lalu para kerabat Rina pun pamit untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kiai Hamdan bertanya padaku tentang simbol itu, apakah sudah aku dapatkan. Lalu segera aku ambil di dalam mobil untuk aku serahkan pada beliau. Saat koper aku bawa, Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi sangat terkejut melihat banyak pakaian yang terikat. Astaghfirullahalazim, benar-benar iblis laknatullah, seru Pak Ahmadi. Lalu Pak Ahmadi memegang salah satu kain itu sambil ia angkat. Ini adalah para korban iblis itu dan sukma mereka ditahan untuk dijadikan budak. Ucap Pak Ahmadi kembali memberi penjelasan. Berarti yang dikatakan ibuku dan kakakku selama ini bohong, gumamku. Betapa teriris dan sakitnya hatiku saat membayangkan anak-anak dan istriku, beserta keponakanku menderita oleh iblis junjungan ibuku. Kiai Hamdan lalu mengambil kain selendang dan seikat rambut yang entah punya siapa. Mas Alan memang sudah disiapkan untuk menjadi penerus perjanjian. Benar-benar luar biasa ibunya Mas Alan. Ibumu sanggup melakukan 2 ritual sekaligus. Ucap Kiai Hamdan yang membuatku bingung. Apa maksudnya 2 ritual sekaligus itu Pak Kiai? Ibunya Mas Alan sudah melakukan ritual meminta kekayaan dan mempelajari ilmu hitam. Jelas Kiai Hamdan. Lalu bagaimana dengan pakaian-pakaian ini Kang? Tanya Pak Ahmadi pada Kiai Hamdan. Sesaat Pak Ahmadi mau melepas satu baju yang terikat pada tali kain hitam. Kiai Hamdan mencegahnya. Tidak bisa hanya dilepaskan begitu saja. Ini adalah tali sukmo. Jangan sampai malah kita melakukan kesalahan dan membuat sukma mereka tak bisa bebas. Ucap Kiai Hamdan. Pak Ahmadi pun segera menaruh kembali pakaian yang terikat itu ke dalam koper. Lalu Kiai melirik ke arahku dengan pandangan penuh wibawanya. Apa Mas Alan sudah benar-benar ikhlas? Tanya Pak Kiai padaku. Aku tidak mengerti atas ucapan Kiai barusan, tapi aku langsung mengangguk saja biar beliau segera bertindak. Lalu setelah mendengar, aku mengiyakan. Kiai mengajakku untuk ke rumahnya. Sebelum pergi aku pamit dulu pada salah satu kerabat Rina dan berpesan kalau ada apa-apa segera menghubungiku.
15 menitan kami sampai di rumah Kiai. Lalu aku diajak ke belakang rumahnya. Di sana terlihat pendopo kecil dan banyak pohon mangga di sekelilingnya. Kami bertiga masuk ke ruangan itu. Bau harum parfum yang baru kali ini aku menciumnya menyerbak di ruangan itu. Mereka berdua mengoleskan minyak pada sebuah tasbih yang dipegangnya. Setelah itu mereka mengambil sikap duduk bersila lalu membaca zikir. Aku hanya diam saja sambil celingak-celinguk memandangi area sekitaran. Sudah ada kira-kira 1 jam lebih mereka berzikir. Lalu tiba-tiba suara angin bergemuruh, tapi cuma terdengar di atas pendopo saja. Tiba-tiba terdengar suara tawa sangat menggelegar, membuat detak jantungku berdetak cepat. Karena saking kagetnya, aku terperanjat. Lalu segera mendekat ke arah Kiai Hamdan. Masih terus ku dengar suara tawa itu. Suaranya terdengar sangat mengerikan, tapi suara itu tak mempengaruhi Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi yang masih terus berzikir. Aku yang tak tahu apa-apa hanya mampu berdoa sebisa mungkin. Yang baru aku ketahui dari Pak Kiai. Terdengar suara seperti ada benda membentur atap pendopo, disertai suara kerikil berjatuhan. Dalam kecemasan aku masih terus melihat keadaan sekitar pendopo. Tak lama berselang, tiba-tiba terdengar suara jeritan beberapa kali saling bersahutan. Setelah itu suasana tiba-tiba menjadi hening. Saat masih terus didera rasa was-was, Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi menyudahi zikirnya. Alhamdulillah, ucap Kiai Hamdan. Mereka berdua duduk menghadap ke arahku, lalu meletakkan semua pakaian yang terikat itu di depanku. Mas Alan, malam ini juga kubur semua pakaian ini. Tapi sebelum menguburkannya, buka ikatan tali itu sampai terlepas dari semua pakaian. Ucap Kiai. Besok kami berdua akan berpuasa dulu 1 hari untuk mensucikan hati dan pikiran kami. Malamnya kita tuntaskan. Semoga Allah melindungi kita semua. Ucap Kiai. Malam ini juga aku disuruh untuk menguburkan semua pakaian itu. Menguburkannya bebas mau di mana saja, asal itu tanah milik ibuku. Segera aku saat itu juga langsung menuju tanah milik ibuku yang letaknya tak begitu jauh dari rumah Rina. Sesampainya di tanah kosong milik ibuku, aku mulai menggali tanah yang basah karena habis terkena hujan. Saat terus menggali, aku merasa sedang diawasi puluhan pasang mata. Tapi saat aku melihat area sekelilingku, aku tidak melihat siapapun. Setelah lubang yang pertama selesai, lalu aku mulai menggali lubang yang kedua. Aku menggali lubang cuma sedalam 1 meteran saja. Semakin aku mempercepat menggali, semakin banyak pasang mata yang mengawasi. Dan puluhan pasang mata itu seperti mendekat ke arahku. Setelah merasa cukup dalam, segera aku membuka koper. Lalu mulai memasukkan pakaian para korban yang ditumbalkan oleh ibuku. Setiap aku membuka 1 ikatan, maka terdengar suara jeritan memilukan. Jantungku sudah seperti ingin meledak. Ketika kepalaku mendongak saat kulihat berbagai jenis makhluk halus sedang mengawasiku. Mata mereka tertuju ke arahku yang sedang membuka ikatan-ikatan tali itu. Yang terakhir pakaian akan kubuka ikatannya adalah pakaian istriku. Perlahan kubuka 1 persatu ikatannya dan hatiku teramat pedih. Mendengar lolongan suaranya yang menyayat. Air mataku terus mengalir saat pikiranku mengulas balik masa laluku dengan istri dan anakku. Pertama-tama aku masukkan pakaian istri dan anak-anakku. Begitu juga dengan pakaian semua keponakanku. Aku menguburnya dalam 1 lubang. Sisanya aku kuburkan di lubang satunya lagi. Setelah semua selesai aku kuburkan, mataku tak berkedip saat melihat sosok pakaian putih berdiri di depanku. Mata mereka hitam, wajah pucat, dan nampak sorot mata mereka sayu melihat ke arahku. Seketika aku menangis saat melihat di antara sosok itu adalah sosok istriku, anakku dan keponakanku, beserta suami Kak Adin yang meninggal gantung diri
Aku melihat semua penampakan itu, seketika menjadi lemas, tak mampu rasanya untuk bangkit. Tak lama kemudian semua sosok penampakan itu perlahan menghilang. Aku menangis, tak bersuara, mungkin saking perihnya kesedihan yang kurasakan. Beberapa saat aku masih terus menangis di sana. Ketika tenagaku mulai kembali normal, ku coba untuk bangkit. Lalu aku mengumpulkan semua tali kain yang berwarna hitam itu. Aku bungkus tali-tali itu, lalu segera melangkah ke arah mobilku. Namun langkahku terhenti saat melihat sosok yang tak asing bagiku. Sosok itu adalah ibuku. Penampakan sosok ibuku terlihat sangat marah. Sorot matanya tajam, menghujam seperti ingin membunuhku. Tega kamu, Alan. Jangan lakukan. Ucapannya padaku. Sosok itu seperti ibuku, tapi suaranya bukan suara ibuku. Setelah aku yakin bahwa dia bukan ibuku, segera aku berlari menuju mobil. Rasa takut dan cemas terus memburu ketika aku melajukan mobilku. Walau aku sudah meninggalkan tempat penguburan tadi, tapi suara itu seperti terus terdengar mengikuti laju mobilku. Aku berusaha tenang karena saat ini sedang menyetir. Takut hilang konsentrasi, malah jadi celaka nantinya. Aku terus memacu mobilku sampai akhirnya tiba di depan rumah Kiai Hamdan. Perlahan ku parkirkan mobilku, lalu setelah itu segera melangkah menuju pendopo belakang rumah. Setelah tiba di pendopo, aku duduk lalu segera aku ceritakan semua yang terjadi saat tadi aku menguburkan pakaian. Aku bercerita sambil nafasku ngos-ngosan disertai keringat bercucuran. Alhamdulillah, Mas Alan sudah berhasil melepas pengikat sukma para korban. Ucap syukur Kiai Hamdan. Kuserahkan tali kain hitam, pengikat pakaian itu pada Pak Ahmadi. Setelah itu kami beranjak dari pendopo menuju ke arah dekat pohon mangga. Setibanya di sana, lalu Pak Ahmadi membakar tali-tali itu. Terdengar suara jeritan bersaut-sautan di saat api membakar tali-tali itu. Suaranya seperti merasakan sesuatu kepedihan, sakit yang amat sangat. Suara itu pun menghilang ketika tali sudah habis terbakar. Saat kami hendak kembali ke pendopo, tiba-tiba saja muncul sosok dari bekas pembakaran. Terlihat tubuhnya gosong seperti terbakar. Sosok itu menangis terseduh-seduh, merintih seperti kesakitan. Dari suaranya, sepertinya sangat aku kenal. Bahkan Kiai Hamdan yang berdiri di sampingku langsung beristighfar dan mengenali sosok itu. Astaghfirullahalazim, Bumidah, pergilah. Alalmu sudah berbeda, jangan mencampuri urusan dunia lagi, ucap Kiai Hamdan. Lalu Kiai Hamdan membacakan sesuatu. Tak lama kemudian sosok itu menghilang. Kemudian kami kembali ke pendopo. Waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi. Malam ini sungguh sangat mengerikan bagiku. Malam yang sangat mencekam. Malam yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Paginya aku disuruh untuk berpuasa oleh Kiai. Entah aku bisa atau tidak, karena dari kecil aku belum pernah berpuasa. Aku harus kuat karena malam nanti adalah malam puncaknya untuk aku mengakhiri semua ini. Hari itu aku istirahat di rumah Kiai Hamdan sampai waktu nanti berbuka puasa. Siang harinya, HP-ku beberapa kali berdering. Saat kulihat ternyata Kak Ami dan Kak Adin yang menelpon. Terus saja mereka menelponku beberapa kali, tapi tidak kuangkat. Ada beberapa chat juga dari mereka. Ku coba untuk membacanya. Setelah semua chat itu ku baca, lalu aku menghapusnya dan langsung HP ku matikan. Rupanya mereka sudah tahu bahwa aku mengambil kotak dan pakaian-pakaian yang diikat itu. Pada pesan chat yang mereka kirimkan, mereka memaki dan mengacamku. Saat waktu maghrib tiba, aku segera berbuka. Namun Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi cuma meneguk air putih 1 sendok saja. Katanya mau lanjut puasa. Setelah selesai sholat isya, kami kembali ke pendopo. Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi segera, seperti biasa, duduk bersila. Tapi kali ini beliau berdua posisinya berhadapan.
Kotak hitam itu diletakkan di tengah-tengah dengan posisi terbuka. Aku hanya disuruhnya berzikir dan berdoa. Beberapa saat mereka masih terus meditasi sambil membaca zikir. Lalu setelah itu, Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi keluar dari pendopo. Dan aku disuruhnya untuk mengikuti mereka. Kami masih berada di belakang rumah. Saat itu hanya beralaskan tikar dan karpet. Kami bertiga duduk memutar. Di tengah-tengah kami kotak itu diletakkan. Kain selendang dan seikat rambut itu dikeluarkan dari kotak dan diletakkan di atas kain putih yang disiapkan oleh Pak Kiai dan Pak Ahmadi. Sebelum mereka memulainya, Pak Ahmadi menatap ke arahku. Apa Mas Alan benar-benar sudah ikhlas dan siap? Tanya Pak Ahmadi padaku dengan wajah tegang. Iya Pak. Nanti apapun yang Mas Alan lihat dan Mas Alan rasakan, jangan sekali-kali beranjak dari tempat ini. Kuatkan hati Mas Alan. Mohon pada Allah agar kita bisa selamat dan berhasil. Ucap Pak Ahmadi. Kali ini jantungku sudah seperti mau lepas rasanya. Keringat sudah mulai keluar dari tubuhku. Kecemasan semakin terus kurasakan karena sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi mulai membaca zikir. Sementara aku hanya berdoa dalam hati, terus-menerus semampuku yang kubisa. Tak lama berselang, tiba-tiba saja terdengar suara lolongan anjing, membuatku mulai tak tenang. Angin pun mulai berhembus, yang tadinya tenang, mendadak menjadi tiupan angin yang sangat kencang. Yang tadinya terang oleh cahaya bulan, kini mulai redup, tertutup oleh cuaca yang mendung. Tiba-tiba terdengar suara ombak laut menggulung-gulung. Sangat aneh sekali. Padahal tempat ini jauh dari lautan, pikirku. Alunan suara gamelan terdengar merdu. Tembang-tembang yang tiba-tiba saja terdengar. Kurasakan tepat di belakang rumah Kiai Hamdan, mendadak seperti banyak orang bersuara. Tapi saat aku melihat sekeliling, tak ada siapa-siapa selain kita bertiga. Rasa takutku kini mulai menjalar. Walau tubuhku terasa dingin, tapi keringat terus saja bercucuran di seluruh tubuhku. Suara ombak laut masih terdengar jelas dan bergantian dengan suara gamelan. Lalu terdengar suara seperti benda jatuh dari atas berkali-kali terdengar. Benda berjatuhan seperti bola api disertai suara lolongan orang sedang kesakitan. Tolong Alan, aku kakakmu. Suara jeritan dan minta tolong dari kobaran api itu memang jelas seperti suara kakakku. Mataku terus mencari sumber suara itu, tapi aku tak melihat apapun. Kembali suasana menjadi hening. Tak lama berselang, kemudian muncul sosok wanita bermahkota, sedang menari sambil melantunkan sebuah tembang. Tubuhnya berubah menjadi ular hitam pekat. Aku hampir saja melompat saat sosok itu berjalan mendekat ke arahku. Ia terus merayap mengelilingi kami bertiga, hingga tubuh ularnya mampu mengurung tempat kami. Saat kepala wanita ular itu tepat di depan wajahku, tercium bau amis darah yang menyengat sampai membuatku pingsan seketika. Entah sudah berapa lama aku pingsan, karena saat membuka mata, aku sudah berada di dalam pendopo kecil bersama Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi. Aku bangun lalu diberikan segelas air putih oleh Kiai. Insya Allah Mas Alan akan baik-baik saja, ucap Pak Ahmadi. Apa wanita ular itu sudah mati, Pak? Apa saya sudah bebas darinya? Aku bertanya masih merasakan sedikit pusing. Iblis itu tak akan bisa binasa sampai hari akhir nanti, dan yang bisa membebaskan Mas Alan adalah keimanan yang kuat kepada Allah. Sepenuhnya yang salah bukan iblis itu juga, tapi manusianya yang sudah membuat perjanjian. Jelas Kiai Hamdan. Aku masih terdiam memahami penjelasan dari Kiai Hamdan. Sekarang tiba saatnya untuk memutusnya. Mas Alan, cepat, bakarlah selendang bersama kotaknya, ucap Pak Ahmadi. Lalu rambut ini, Pak,
Tanyaku sambil memegang rambut yang diikat tali warna hitam. Apa Mas Alan tidak tahu itu adalah rambut siapa? Aku hanya menggeleng kecil. Itu rambut Mas Alan sendiri. Jawab Pak Ahmadi seketika membuatku terkejut. Kapan ibuku mengambil rambutku dan untuk apa? Aku bergumam. Nanti rambut ini Mas Alan satukan dengan rambut Rina, lalu kuburkan di tempat ibumu melakukan perjanjian dengan iblis itu, ucap Pak Ahmadi. Setelah itu aku menggali lubang di pekarangan belakang rumah Kiai Hamdan. Lubang sekitar 1/2 meter sudah kugali, lalu kuletakkan selendang bersama kotak hitam di dalam lubang itu. Kami berdiri di dekat lubang, aku pun sudah siap membakar selendang itu. Tapi kembali aku mendengar orang melarang aku untuk membakarnya. Tolong Alan, jangan lakukan. Apa kamu mau membunuh ibumu dan kedua kakakmu? Hentikan Alan, hentikan. Tiba-tiba aku menangis. Aku sudah merasakan sebentar lagi pasti akan kehilangan semua keluargaku. Jangan Alan, ambillah selendang itu untukmu, jangan kamu bakar. Suara tak berwujud itu kembali terdengar, sangat dekat. Jangan mendengarkan apapun Mas, lakukanlah. Akhiri semua kemurkaan ini, bacalah bismillah, yakinlah akan kuasa Allah, ucap Kiai Hamdan. Aku membaca bismillah sambil dibimbing Pak Ahmadi. Lalu kunyalakan korek dan segera kubakar selendang itu. Saat api sudah mulai melahap setengah bagian selendang, tiba-tiba kembali. Terdengar jeritan sangat pilu terdengar. Suara jeritan itu amat ku kenal suaranya. Itu adalah suara ibuku. Suara jeritanya sangat menyayat hatiku. Suara itu pun hilang bersama padamnya api yang telah membakar selendang. Saat itu suasana berubah menjadi hening. Tak lama kemudian datang angin sangat besar. Lalu tiba-tiba terdengar suara membuat badanku gemetaran. Ngunduh rogo bakal tak tutukno. Terdengar suara tanpa wujud yang lagi-lagi tak ku mengerti apa artinya. Seketika badanku terasa lemas, aku tersungkur ke tanah. Di situ air mataku mengalir deras. Beberapa saat kemudian, aku dipapah oleh Kiai menuju pendopo. Di sana aku duduk bersama mereka. Aku masih merasakan tubuhku belum benar-benar kembali normal. Alhamdulillah, insya Allah Mas Alan terbebas dari Banggel Projorogo, ucap Pak Ahmadi. Apakah ibuku dan kakakku tak bisa diselamatkan Pak? Dan juga Rina, apakah bisa siuman lagi? Ucapku lirih. Maaf Mas Alan, ibu dan kakakmu telah menjadi hak dari iblis itu. Sedangkan Rina, saya belum tahu, ucap Pak Ahmadi. Mendengar ucapan dari Pak Ahmadi, aku cuma bisa pasrah saja. Karena kondisiku begitu sangat lelah, aku pun tertidur di pendopo. Paginya aku disuguhi sarapan oleh Kiai Hamdan, lalu setelah itu jam 8 pagi. Kami bertiga pergi untuk melihat keadaan Rina. Di perjalanan, aku berharap Rina semoga saja secepatnya kembali sadar. Perlahan mobil menepi, lalu berhenti di depan rumah. Kami bertiga pun turun untuk segera melangkah masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar, aku melihat Rina masih terbaring dengan kondisi tangan masih diinfus. Setelah memastikan Rina baik-baik saja, masih dalam kondisi semula. Lalu setelah itu aku keluar kamar untuk menemui Kiai dan Pak Ahmadi di ruang tamu. Setelah duduk bareng bersama mereka, aku pun kembali bertanya perihal Rina istriku. Apakah Rina bisa diselamatkan Pak Kiai? Untuk masalah yang menyangkut Rina, kita pasrahkan kepada Allah. Aku hanya diam saat mendengar penjelasan dari Kiai. Aku sudah berusaha semampuku dan hanya bisa berdoa untuk kesembuhan Rina, istri keduaku. Siang harinya Kiai dan Pak Ahmadi pamit pulang. Aku pun kembali masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan Rina. Hari itu aku benar-benar capek sekali. Rasanya energiku terasa terkuras saat semalam menghadapi manusia ular itu. Baru saja membaringkan badan, tiba-tiba saja terdengar ada orang memanggil-manggil namaku dari luar rumah.
Segera aku bergegas keluar dari kamar, melangkah menuju pintu depan untuk memastikan. Di depan rumah, aku mendapati seorang laki-laki tua, seperti ingin mengatakan sesuatu. "Apa Mas ini yang bernama Alan?" ucapnya padaku. "Iya Pak, betul. Ada perlu apa ya?" "Begini Mas, saya datang ke sini mau memberitahu bahwa kakak Mas Alan mengalami kecelakaan," ucapnya terbata-bata. Seketika aku pun merasa kaget atas kabar itu. "Lalu sekarang kakakku ada di mana dan sekarang bagaimana keadaannya Pak?" "Saya kurang tahu Mas, tapi kalau Mas Alan mau tahu secara pasti, datang saja ke rumah sakit. Mereka dirawat di rumah sakit M," jelasnya padaku. Setelah lelaki itu pamit, aku pun bergegas meluncur menuju rumah sakit. Singkat kata, setibanya di rumah sakit, aku mendapati keterangan dari orang yang berjaga di lobi. Katanya, menurut penuturan polisi, kedua kakakku dan suami Kak Ami mengalami kecelakaan tunggal. Kedua kakakku, Kak Ami dan Kak Adin, beserta suami Kak Ami, saat itu sudah meninggal. Aku melihat tubuh mereka wajahnya hancur, kulit kepala sampai mengelupas dan matanya melotot. Ketiganya meninggal dengan luka yang sama. Sungguh tragis dan mengenaskan cara meninggal mereka bertiga itu. Jenazah mereka bertiga hari itu juga dimakamkan di pemakaman yang sama. Malam harinya diadakan doa bersama di rumah Kak Ami. Selepas acara selesai, tetangga dan kerabatku yang lain sudah pada pamit kembali pulang di rumahnya. Malam itu aku tidur di kamar Kak Ami. Di rumah itu hanya ada aku, pembantu dan ibuku yang masih terbaring di tempat tidur. Jam 10 malam Pak Ahmadi datang menemuiku. Karena tadi sore memang sudah aku kabari meminta mereka untuk datang. Tapi Kiai Hamdam tak bisa datang karena ada acara lain. Aku mengajak Pak Ahmadi menuju kamar ibuku untuk melihat keadaannya. Di dalam kamar aku melihat ibuku masih terus seperti itu keadaannya. Mata melotot ke atas, kaki dan tangan menghitam, serta badan kurus. Hingga terlihat matanya seperti mau masuk ke dalam karena saking kurusnya. Pak Ahmadi yang melihat keadaan ibuku dari pintu langsung beristighfar. "Mas, sekarang bersihkan semua kamar ini, bakar semua barang-barang ritual ibunya Mas Alan," ucap Pak Ahmadi. Dengan sigap, aku pun langsung membereskan barang-barang yang sering dipakai ritual oleh ibuku. Setelah semua beres kukumpulkan, langsung saja kubakar beserta patung junjungan ibuku. Saat aku sedang membakar barang-barang itu, tiba-tiba saja terdengar jeritan suara ibuku. Pukul 11 malamnya Pak Ahmadi pamit pulang kembali ke rumah Kiai Hamdan. Setelah kepulangan Pak Ahmadi, kini aku hanya duduk seorang diri di ruang tengah. Tak lama berselang, tiba-tiba dari dalam kamar yang ditempati ibuku, terdengar suara tembang yang sering aku dengar. Seketika aku terkejut karena merasa heran. Bukankah urusanku dengan sosok yang disebut junjungan ibuku sudah selesai? Walau masih didera rasa takut, aku pun akhirnya memberanikan diri untuk melihatnya ke dalam kamar. Sungguh aku sangat kaget melihat ibuku sedang duduk menghadap cermin sambil melantunkan tembang. Benar-benar aneh. Bukankah tadi ibuku masih terbujur kaku di atas tempat tidur? Aku masih terus memandanginya. Sampai akhirnya ia pun menoleh ke arahku. Terlihat mata ibuku cekung karena kondisi sudah kurus. Tatapan matanya sangat tajam terarah padaku. "Iling-ilingo, yen saiki kuwi ora bisa dadi Banggel Projorogo. Besok yen ana keturunanmu bakal nampa Balak Projorogo Angkara." Setelah mengucapkan hal semacam itu, lalu ibuku tertawa sangat keras. Karena sudah tidak tahan menahan rasa takut, aku pun langsung bergegas menutup pintu kamar. Aku melangkah menuju kamar tamu untuk sekedar menenangkan rasa takutku. Dari dalam kamar tamu, suara tawa ibuku masih terdengar sangat jelas sekali. Aku pun menutup kedua telingaku di balik bantal. Malam kedua aku kembali melihat keadaan ibuku. Sungguh aneh, ibuku masih terbaring lemas di atas tempat tidur. Lalu yang kemarin malam duduk di depan cermin siapa?
Umamku penuh rasa heran. Setelah itu aku pun kembali menuju kamar tamu. Tapi tak lama berselang, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan dari balik jendela kamar. Perlahan aku beranjak menuju jendela, lalu kubuka gorden jendela kamar. Kulihat 3 sosok sedang berdiri dengan keadaan mengenaskan. Muka gosong, kulit kepala mengelupas, badan penuh luka dan darah. Di tangan dan kakinya terdapat rantai mengikat mereka bertiga. Dari mata mereka mengalir darah. Mereka adalah sosok penampakan Kak Ami, Kak Adin, dan suami Kak Ami. Aku sudah tidak kuat melihatnya. Segera aku tutup kembali gorden jendela, lalu beranjak naik ke atas tempat tidur sambil menutup kedua telingaku. "Alan, tolong kakak. Tolong Alan." Suara itu masih terus terdengar memanggil-manggil namaku. Lalu aku membaca doa yang pernah diajarkan oleh Pak Ahmadi. Setelah itu perlahan suara itu pun hilang. Di hari ketiganya aku di rumah Kak Ami. Ibuku tiba-tiba saja kejang-kejang. Tak lama kemudian beliau pun meninggal dunia. Jenazah ibuku seluruh tubuhnya hitam seperti gosong, kulitnya kasar, tubuhnya bau amis darah yang menyengat. Para pelayat yang datang mengira ibuku meninggal akibat ada yang nyantet. Setelah 3 hari meninggalnya ibuku, aku mendapatkan kabar bahwa Rina istriku yang kedua sadar dari komanya. Tapi naas, sesampainya aku di sana, ia pun sudah meninggal. Kata kerabatnya, setelah Rina siuman, tak lama kemudian ia muntah darah sangat banyak. Sebelum jenazah Rina akan dimandikan, aku memotong beberapa helai rambutnya. 40 hari kemudian, aku dan Pak Ahmadi berangkat ke Jawa untuk menguburkan beberapa helai potongan rambutku dan rambutnya Rina di tempat ibuku melakukan perjanjian di goa di dekat pantai selatan. Setelah menguburkan rambut itu, aku pergi ke Magelang untuk bertemu seseorang yang pernah ibuku temui waktu dulu. Jauh-jauh hari ibuku pernah mengatakan tempat itu dan memberikan alamatnya. Kembali ke sudut pandang Mas Fakih. Saat itu aku sedang santai sambil tiduran di kamar. Tiba-tiba Abah memanggilku. Dengan sigap aku pun langsung menuju rumah guruku. Setibanya di rumah Abah, aku diperkenalkan oleh Abah pada seseorang lelaki yang bernama Alan. Malam harinya, Mas Alan pun bercerita padaku tentang nasib keluarganya. Seluruh harta peninggalan dari ibunya, semuanya ia serahkan pada kerabatnya. Ibunya dan kedua kakaknya, Mas Alan, meninggal tahun 2019. Perjalanan kisah ini dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Mas Alan tidak mengambil sedikit pun dari harta itu. Kini beliau menjalani kehidupan barunya sambil belajar ilmu agama, sangat tekun. Dan Mas Alan pun berjanji tidak akan menikah lagi sampai akhir hayatnya. Karena teringat ucapan iblis itu, kalau keturunannya lah nanti yang akan meneruskan Banggel Projo Rogo. Cerita selesai sampai di sini. Lalu dengan menumbalkan 2 cucunya sekaligus, apa sepadan dengan yang ia dapat, Bah? Aku bertanya. Sebenarnya pun yang ia dapat tak akan sebanding dengan dosa yang akan ia tanggung. Mungkin ia bisa membeli 1 kecamatan, tapi ia tak akan bisa mengembalikan nyawa cucu-cucunya dan korban-korban selanjutnya, jawab Abah dengan tegas. Salah satu anaknya yang selamat mengabari langsung pada guruku. Dan anak Bu Elin pun, yaitu Mas Alan, bercerita panjang lebar sampai ia bisa selamat. Nah teman-teman, itulah akhir cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil positifnya dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.